Oke, itu tadi sih skema singkatnya. Kalau ini skema yang agak ribetnya, jadi bagian-bagian mana saja yang turut berperan gitu. Tapi intinya sama, kalau mau melakukan pembelian itu tentu ada yang namanya permintaan pembelian, kemudian ada order, ada laporan penerimaan dan sebagainya. Dimulai dari bagian gudang dan departemen pembelian melakukan koordinasi, kemudian menghubungi pemasok dan juga menghubungi departemen akuntansi untuk masalah keuangannya. Kemudian ada juga departemen penerimaan dan gudang yang menerima barang gitu. Dan disitu juga bisa tahu kita bayarnya itu lewat hutang atau kah cash kayak gitu. Jadi di sini sebuah proses yang komprehensif ya. Tapi intinya skema mudahnya seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau tadi pembelian bahan itu ada prosedurnya, penggunaan bahan itu juga ada prosedurnya. Mulai jadi kita kalau mau butuh bahan itu nggak bisa langsung diambil terus digunakan, itu nggak bisa. Jadi pertamanya kita harus meminta bahannya dulu dengan menggunakan kartu bahan. Nah, setelah kartu bahan diisi, baru bisa biasanya bahan baku diturunkan atau dikirim dari gudang ke pabrik. Nah, yang berkaitan dengan perencanaan bahan ada dua perhitungan yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah EOQ, Economic Order Quantity, dan yang kedua adalah Order Point. Kegunaannya berbeda. Kalau EOQ atau Economic Order Quantity itu lebih ke kalau kita mau order, sebaiknya kita order seberapa banyak biar nggak kelebihan bahan baku atau kekurangan bahan baku gitu. Jadi economic order quantity itu lebih ke biar efisien, sekali order bahan baku tuh seberapa banyaknya. Nah, itu diukur menggunakan EOQ. Tapi kalau order point itu lebih ke kapan waktu yang tepat untuk melakukan order. Jadi beda ya. Kalau economic order quantity itu lebih ke seberapa banyak yang seharusnya kita order. Kalau order point, kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengorderan. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, caranya bagaimana? Itu cuma tinggal masukkan aja ke rumus. Bisa dibaca contoh soalnya di halaman 2.14 tentang EOQ dan tentang order point. Itu mudah. Semua keterangan pasti ada di soal, jadi tinggal dimasukkan saja, tinggal menghitung. Jadi inti pokoknya dua hal itu berbeda ya. Kalau EOQ lebih ke seberapa banyak, kalau order point lebih ke kapan. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya pembahasan tentang tenaga kerja. Kalau tadi bahan itu dibagi menjadi bahan baku dan bahan penolong, sedangkan tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. Tadi sempat sudah saya singgung tentang contohnya. Jadi kalau mungkin tadi operator mesin dalam pabrik itu masuk ke tenaga kerja langsung, sedangkan kayak satpam, cleaning service, dia tuh juga bekerja di pabrik tapi tidak, kapabilitasnya tidak bersinggungan dengan proses produksi, maka dia masuk ke tenaga kerja tak langsung gitu. Di situ ada ciri-cirinya. Kalau tenaga kerja langsung itu cirinya adalah terlibat secara langsung dalam produksi produk jadi, dapat secara mudah dilacak pada produk dan merepresentasi elemen kos tenaga kerja yang signifikan pada produk jadi. Sedangkan tenaga kerja tak langsung tidak dapat diklasifikasikan sebagai tenaga kerja langsung, tidak dapat secara mudah dilacak pada produk, dan jumlahnya tidak signifikan. Oke, sebenarnya materinya sudah selesai. Inti pokoknya sih tentang itu. Ini lebih ke cuma kalau mau melakukan penggajian itu bagaimana. Jadi kalau misalkan kita mau menggaji seseorang itu nggak bisa dengan mudah dilakukan. Oke, gajimu segini gitu di pabrik itu nggak bisa. Jadi tentu kita harus menggunakan tolak ukur. Tolak ukurnya adalah kartu jam kerja. Dilihat dulu dia kerjanya berapa lama, selama 1 bulan itu apakah dia sesuai dengan shiftnya gitu, berapa jam dia kerjanya gitu. Dari situ akan dilaporkan ke departemen penggajian. Di situ departemen penggajian akan menghitung gaji dan upahnya. Departemen penggajian hanya menghitung saja. Yang berhak untuk memberikan uang itu adalah departemen kos.
Jadi yang memberikan uangnya departemen kos, departemen penggajian hanya menghitung saja gitu. Jadi penghitungannya berdasarkan kartu jam pekerjaan dan kartu jam kerja dari karyawan tersebut. Oke, slide saya sudah habis. Jadi intinya sampai sini. Nah, sampai di sini apa ada pertanyaan? Oke, saya jelaskan lagi karena tadi ada yang telat-telat juga. Jadi sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, hari ini akan ada tugas satu. Nah, ada tugas satu. Tugasnya tugas kelompok dan juga tugas individu. Untuk tugas individu dikirimkan ke saya secara langsung lewat Facebook nggak apa-apa 3 hari setelah hari ini. Jadi deadline-nya adalah hari Jumat malam maksimum sudah dikirimkan ke saya semuanya, semua tugas individunya. Nah, kalau untuk tugas kelompoknya itu deadline-nya 4 hari dari hari ini. Jadi deadline-nya adalah hari Sabtu. Tugas individu deadline-nya Jumat malam, sedangkan tugas kelompoknya adalah hari Sabtu malam. Dikirimkan semuanya ke saya via Facebook, via Messenger. Oh ya, untuk tugas kelompok, satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Terserah mau dengan siapa itu terserah. Saya tidak mengatur orang ini dengan ini, enggak, pokoknya terserah saja. Dan yang harus diingat adalah satu kelompok hanya mengirimkan satu saja, enggak perlu semua anggota ngirim ke saya, hanya satu orang saja mewakili kelompok untuk mengirimkan tugas ke saya. Nah, tugasnya apa? Nanti setelah kelas selesai akan saya upload di grup file untuk tugas individu dan juga tugas kelompoknya akan saya upload, jadi semuanya bisa baca tugasnya apa untuk kelompok dan tugasnya apa buat individu. Oke, saya rasa itu yang perlu saya tekankan lagi. Untuk hari ini, materi hari ini, apa ada yang tidak dimengerti atau perlu untuk saya jelaskan lagi? Pokoknya kalau nanti mungkin setelah pertemuan mbak-mbaknya atau masnya misalkan baru baca-baca modul terus ada yang bingung, oh ini maksudnya apa, silahkan tanya ke saya. Tapi biasanya saya memang akan baru membalas kalau sudah malam, karena kalau siang itu waktunya juga saya untuk kuliah, jadi malam mungkin saya akan baru bisa membalas gitu. Oke, sampai sini apa ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada, mungkin kelasnya bisa saya akhiri lebih awal. Oh ya, jangan lupa untuk belajar materi modul minggu depan, materi modul 3. Tolong sebelum masuk ke kelas dibaca dulu. Mungkin nanti sebelum dibacakan ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi pas waktu saya menjelaskan bisa ditanyakan gitu. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, mungkin kelas bisa saya akhiri sekarang gitu. Kalau memang ada pertanyaan nanti bisa langsung hubungi saya gitu, nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan. Oh ya, terima kasih untuk yang hari ini sudah datang gitu. Tolong yang lain yang nggak bisa hadir hari ini mungkin dikasih tahu aja kalau ada tugas. Oke. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi. Oh iya kok, saya sudah absen satu-satu, jadi tenang aja, saya sudah absen tadi, sudah saya catat juga yang hadir siapa aja. Oke, udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.